kemarin. Edi ditahan selama 20 hari dengan status tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan sara dan penyebaran berita bohong atau hoax. Tim penyidik telah memeriksa 55 orang terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Edi dikenakan pasal berlapis dengan ancaman lebih dari 5 tahun. Sementara kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, keberatan atas penahanan kliennya. Menurut Herman, Edi ditahan padahal belum ada pengambilan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Kuasa hukum Edi menilai proses penahanan tidak sesuai dengan KUHP karena penahanan harus didahului dengan BAP sebagai tersangka. Sementara menurutnya, sepanjang pemeriksaan kemarin, Edi berstatus sebagai saksi. Edi Mulyadi terseret masalah hukum gara-gara pernyataannya tentang ibu kota negara baru menyinggung warga Kalimantan. Akibatnya gelombang kecaman dan protes mengalir diikuti dengan belasan laporan ke polisi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun.